Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafka Prasojo dari kelas 9B. Nomor absen 31. Di sini saya ingin menjelaskan hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Hubungan Pancasila dengan UUD NRI tahun 1945. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. UUD NRI tahun 1945 mengatur tentang struktur pemerintahan, hak asasi manusia, kewajiban negara, dan hak rakyat. Hal ini dapat dilihat dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Pancasila diakui sebagai ideologi negara Indonesia. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 baik formal maupun material. Hubungan formal. Hubungan Pancasila dan pembukaan UUD NRI tahun 1945 secara formal menunjuk pada dicantumkannya Pancasila secara formal dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Pada hubungan formal, perumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana disampaikan dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea keempat. Hubungan material. Pancasila merupakan unsur pokok dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Pancasila terwujud dalam UUD NRI tahun 1945 dalam berbagai aspek, termasuk dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang mencantumkan sila-sila Pancasila sebagai landasan negara. 2. Hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Makna hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika bahwa keduanya secara bersama merupakan lambang negara. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang terkandung dalam negara Garuda Pancasila. D. Hubungan Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia sebagai negara merdeka dikenal juga dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia melewati proses yang panjang. Hal yang dilakukan pendiri negara pertama kali adalah merumuskan dasar negara. 1. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan antara Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilihat pada pembukaan UUD NRI tahun 1945, tepatnya pada alinea keempat. Adapun hal-hal penting yang terkandung di dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea keempat. A. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Berikut tujuan negara Indonesia yang tertuang pembukaan UUD NRI tahun 1945. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. B. Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan di mana pemerintah dipilih oleh rakyat. Rakyat yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. C. Dasar negara, yaitu Pancasila. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea keempat menunjukkan terdapat hubungan antara Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila menjadi dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila menjadi dasar pembangunan NKRI yang berdaulat. 2. Tantangan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membangun Indonesia yang sejahtera menjadi sebuah tantangan. Tantangan membangun Indonesia sangat besar karena berbagai hal berikut. 1. Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa asal daerah, agama, dan kepercayaan. 2. Pandemi COVID-19 dan krisis global seperti konflik antar negara di beberapa lokasi di dunia juga menjadi tantangan bagi Indonesia. Contoh tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia antara lain kondisi geografis negara Indonesia yang luas menyebabkan pelayanan di berbagai sektor tidak merata. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pelayanan publik menjadi kurang optimal.
Dengan adanya Pancasila, masyarakat Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan terutama pada masa pandemi. Upaya untuk mengatasi masalah di negara Indonesia pada masa pandemi sesuai semangat Pancasila. 1. Setiap negara di wilayah NKRI memperoleh jaminan untuk kehidupan keseharian pada masa pandemi COVID-19. 2. Pemerintah mengupayakan beberapa program prioritas untuk membantu masyarakat dalam menghadapi kesulitan pada masa pandemi.